Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Majlisul Ilmi Jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusa Asri di Bekang yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan oleh Allah di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran dan dengan pembacaan sholawat, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah, semoga dengan barokah karomah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan salawat atas kekasihnya Allah, kita semua yang hadir juga keluarga kita oleh Allah selalu dianugerahi sehat walafiat, dengan kesehatan yang barokah, umur yang barokah, rezeki yang barokah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putri yang soleh dan solihah yang berguna bagi agama dan bangsa. Apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman seagama dengan kita, ataupun sahabat kita, jamaah kita, guru kita, murid kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik. Bitil kaliyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin.
Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqaddami ya nabiyuna qudwatun linnasi latimatun nabiyuna rahmatun lil kauni syamilatun ya Rabbi bil Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Pada pertemuan taklim malam Ahad seminggu yang lalu, yaitu pertemuan taklim yang ke-569. Jadi malam ini pertemuan yang ke-570 berarti. Ada catatannya Pak Jepri? Ada catatannya. Dari pertama ngisi sampai sekarang ada catatannya. Ada berapa tahun? Bisa sampai 2 lagi. Ya kurang lebih 11 tahun kali ya. Ribuan bagi 65. Kita telah membahas tentang orang yang tidak ada ujur, tidak sah apabila melakukan sholat zuhur sedangkan imam sholat Jumat belum salam. Apabila hal yang seperti ini tetap dilakukannya karena tidak mengerti hukum atau tidak paham hukum fikihnya, maka sholatnya sah, tapi oleh hukum dinilai sebagai sholat sunnah, bukan sebagai sholat zuhur. Keterangannya terdapat dalam kitab Fathul Mu'in halaman 41 baris yang ke-6 dari atas, yang berbunyi la yasihhu juhuru man la ujra lahu qabla salamil imam fa in shallaha jahilan in aqadat naflan. Nah ini keterangannya, Fathul Mu'in halaman 41 baris yang ke-6 dari atas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah sekarang kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Mu'in, masih halaman 41 baris yang ke-7-nya. Dijelaskan di sini walau tarokaha ahlu baladin fasallu juhra lam yasihha ma lam yadikil waktu an aqalli wajibil khutbataini wassolati. Nah ini keterangan ada di halaman 41 baris yang ke-7 dari atas. Wa in ulima min adatihim annahum la yuqimunal jumu'ah. Baik, keterangan ini kita artikan, kita kaji isinya, kita pahami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan kepada kita, memberikan tambahan ilmu agama yang bermanfaat
untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah, untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Walau taroka, dan seandainya meninggalkan hak terhadap kewajiban sholat Jumat, sopo ahlu baladin, ahli balad atau ahli suatu daerah atau ahli suatu kampung atau penduduk suatu komplek atau suatu perumahan, mereka meninggalkan kewajiban sholat Jum'ah. Fasallu, maka lalu mereka mengerjakan sholat az-zuhra, akan sholat zuhur. Lam yasihha, maka sholat zuhur yang dikerjakannya itu tidak sah menurut hukum agama. Malam yadikil waktu an aqalli wajibil hutbataini wassolati, selagi tidak sempit waktu yang mencukupi untuk melaksanakan hal-hal yang wajib dalam 2 khutbah dan sholat Jumatnya. Jadi maksudnya begini, kalau umpama di suatu kampung atau di suatu daerah atau di suatu komplek perumahan, orang-orang Islam mereka yang wajib sholat Jumat, mereka meninggalkan kewajiban sholat Jumat dan mereka menggantinya dengan sholat zuhur. Padahal bagi mereka yang wajib adalah sholat Jumat, karena mereka telah memenuhi syarat wajib sholat Jumat. Nah, apabila terjadi hal yang seperti ini, maka sholat zuhur yang dikerjakan oleh mereka di kampung itu tidak sah. Kenapa? Karena mereka diwajibkannya bukan sholat zuhur tapi sholat Jumat, karena harinya hari Jumat. Akan tetapi mereka malah melakukan sholat zuhur, maka sholat zuhur yang dikerjakan oleh mereka menjadi tidak sah. Kalau sekiranya waktu masih cukup bagi mereka untuk melakukan sholat Jumat berikut 2 khutbahnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ulima min adatihim, sekalipun telah diketahui dari kebiasaan mereka, annahum, bahwasanya mereka penduduk tersebut la yuqimunal jumu'ah, mereka tidak menyelenggarakan sholat Jumat. Nah, untuk lebih jelasnya, umpama di komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asli di Bekang, orang-orang Islam yang wajib Jumat mencapai 40 orang berikut imam. Akan tetapi mereka tidak mendirikan Jumatan di Bekang ini, padahal bagi mereka telah memenuhi syarat mendirikan sholat Jumat. Mereka telah memenuhi syarat wajib sholat Jumat. Kan syarat wajib sholat Jumat itu pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat laki-laki, yang kelima badannya sehat, dan yang keenam mukim, orang yang ada di kampung itu tidak sedang melakukan perjalanan jauh. Nah, orang-orang yang seperti ini ada di kampung itu, ada di komplek itu, tapi mereka tidak menyelenggarakan sholat Jumat. Malah mereka rame-rame menyelenggarakan sholat zuhur berjamaah. Maka sholat zuhur yang mereka kerjakan tidak sah menurut hukum. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat mendirikan sholat Jumat itu pertama, hendaklah sholat Jumat diselenggarakan di dalam negeri atau di dalam suatu daerah yang tetap, yang dijadikan waton atau yang dijadikan katakanlah seperti perumahan atau komplek atau perkampungan.
Itu yang pertama. Yang kedua, syarat mendirikan sholat Jumat yang kedua adalah hendaklah sholat Jumat diselenggarakan, dilaksanakan dengan berjamaah. Tidak sah melakukan sholat kalau tidak diberjamaahkan. Sehingga berjamaah di dalam sholat Jumat itu menjadi syarat sahnya sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, hendaklah sholat Jumat dikerjakan setelah masuk waktu zuhur. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis an Anasin radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushollil jumu'ata ina tajul samsu. Hadisun sahihun rawahul Bukhari. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan sholat Jumat ketika sudah tergelincir matahari, yakni sudah masuk waktu zuhur. Apabila sholat Jumat dilakukan belum masuk waktu zuhur, katakanlah kurang semenit, nggak sah sholat Jumatnya. Para jamaah yang dimuliakan, itu yang ketiga. Dan yang keempat, syarat sah sholat Jumat. Hendaklah sholat Jumat dilaksanakan atau dikerjakan setelah dua khutbah, yaitu khutbatul ula dan khutbatul saniyah. Hal ini pun sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtubu yaumal jumu'ati qa'iman khutbataini yajlisu bainahuma. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtubu, beliau berkhutbah. Yahtubu, beliau berkhutbah yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Maksudnya ketika beliau akan melakukan salat Jumat. Qa'iman, sambil berdiri. Jadi nggak boleh khutbah sambil duduk, nggak boleh. Sambil berdiri. Khutbah ini akan dua khutbah, yaitu khutbah pertama dan khutbah kedua. Yajlisu, beliau duduk bainahuma, di antara khutbah pertama dan khutbah kedua beliau duduk. Dan disunahkan bagi para khotib atau imam sholat Jumat ketika duduk di antara dua khutbah, yaitu khutbah pertama dan khutbah kedua, itu disunahkan. Menurut sebagian ulama disunahkan membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Para jamaah yang dimuliakan, itu untuk khotib. Kalau untuk para jamaah disunahkan berdoa, karena di situ saatul mustajabah, saat diijabahnya doa adalah diantaranya bainal khutbataini, di antara dua khutbah Jumat. Di situ saat diijabah doa, maka para makmum ketika khotib duduk di antara dua khutbah Jumat, para makmum berdoa mengangkat tangan setinggi bahu, sejajar dengan bahu. Berdoa dengan doa-doa yang terbaik untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat zuhur yang dilakukan oleh penduduk suatu kaum, penduduk suatu kampung, suatu daerah tidak sah. Karena yang diwajibkan bagi mereka pada hari Jumat bukan sholat zuhur, tapi sholat Jumat. Maka oleh karenanya apabila mereka meninggalkan kewajiban sholat Jumat, lalu mereka menggantinya dengan sholat zuhur, maka sholat zuhur yang mereka lakukan tidak sah menurut hukum. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diwajibkan sholat Jumat itu ada 4 golongan berdasarkan keterangan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, al jumu'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin.
illa arba'atun, kecuali 4 golongan. Maaf tadi saya salah ngomong. Kecuali 4 golongan yang tidak diwajibkan sholat Jumat. Mana yang 4 golongan? Yang pertama abdun mamlukun. Yang kedua awim ro'atun. Yang ketiga ausobiyun. Yang keempat maridun. Jadi berdasarkan keterangan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, al-jumu'atu hakun wajibun. Sholat Jum'ah itu adalah hak yang wajib ditunaikan ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam laki-laki, fi jama'atin, dengan berjamaah. Jadi sholat Jumat itu harus berjamaah. Menurut ulama Syafi'iyah, sholat Jumat itu harus dilakukan oleh 40 orang berikut imam. Tapi menurut ulama Hanafiyah cukup 4 orang. Tapi kalau di Indonesia, di Asia Tenggara lah, seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, itu rata-rata mayoritas umat Islam bermadzhab Imam Syafi'i. Nah, kecuali arba'atun, ada 4 golongan yang oleh hukum agama tidak diwajibkan menunaikan sholat Jumat. 4 golongan tersebut kata Nabi, yang pertama adalah abdun mamlukun, hamba sahaya, seorang budak yang berada dalam penguasaan majikannya, seperti yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu tadinya seorang hamba sahaya, seorang budak yang berkulit hitam, yang berada dalam penguasaan orang kafir. Itu tidak diwajibkan sholat Jumat. Lalu kemudian Bilal bin Rabah ini dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu dibayar. Iya, ditebus lah. Di Abu Bakar Siddiq mengeluarkan uang untuk untuk membebaskan Bilal bin Rabah dari penguasaan orang kafir. Itu mahal harganya. Lalu kemudian Bilal bin Rabah lah dari golongan hamba sahaya yang paling pertama kali masuk Islam. Dari kalangan hamba sahaya adalah Bilal bin Rabah. Kalau dari kalangan sesepuh yang paling pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar Siddiq. Kalau dari kalangan pemuda adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kalau dari kalangan ibu-ibu atau istri, yaitu Siti Khadijatul Kubro. Itulah orang-orang yang paling pertama kali menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah turun perintah sholat pada malam Senin tanggal 27 Rajab tahun 1 sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Bilal bin Rabah lah orang yang pertama kali secara langsung diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama yang tidak diwajibkan sholat Jumat, yaitu abdun mamlukun, hamba sahaya. Yang kedua, awim ro'atun, perempuan. Perempuan oleh agama tidak diwajibkan sholat Jumat, cukup sholat zuhur. Kalau umpama perempuan diwajibkan sholat Jumat, nanti perempuan azan Jumat, kemudian Bilal Jumat, kemudian imam Jumat, pakai pengeras suara, suaranya terdengar kemana-mana. Ya, suara wanita kan tahu sendiri, ya, mengandung syahwat. Coba aja wanita kalau bersuara, lain rasanya. Itu katanya udah paham. Saya sih, ya. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan sautul mar'ati auratun, suara perempuan itu aurat. Makanya para ulama tasawuf, para ulama ahli sufi
para aulia Allah, mereka jarang sekali mendengarkan suara perempuan, apalagi suara perempuannya nyanyinya nyanyi yang tidak mengandung ya nilai-nilai pendidikan lah, nyanyi hanya hura-hura saja. Mereka mengharamkan kalau para ulama ahli tasawuf, ulama sufi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kalau perempuan ajan dialihkan gimana? Ayana sholat. Waduh. Wah, pada datang bapak-bapak tuh. Kakek-kakek yang berangkat datang ke masjid. Bukan untuk sholat, untuk ingin penasaran, ingin lihat siapa sih yang ajan nih. Kayaknya artis nih. Apalagi kalau yang ajan janda muda. Masya Allah. Janda muda nggak seberapa, jamur. Janda muda di bawah umur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga yang oleh hukum agama tidak diwajibkan melaksanakan atau menunaikan sholat Jumat adalah ausobiyun, anak kecil yang belum balik. Sebenarnya anak kecil, tentu anak kecil laki-laki bukan anak kecil perempuan. Anak kecil laki-laki yang belum balik, yang belum mukallaf itu tidak diwajibkan sholat Jumat. Tapi apabila mereka ikut sholat Jumat bersama orang tuanya juga jangan dilarang. Karena itu pendidikan. Yang penting anak tersebut oleh orang tuanya tidak dibebaskan di masjid main-main, bercanda, berantem, sampai ada yang nangis. Akhirnya bilang sama orang tuanya sama juga kayak anaknya. Akhirnya gara-gara anaknya berantem, orang tuanya berantem di masjid. Naudzubillah min. Ini pernah terjadi di mana ya? Saya lupa lagi. Perasaan di sini. Nah, jangan sampai begitu. Jadi anak-anak yang belum balik tidak diwajibkan Jumat. Tapi kalau mereka ingin ikut Jumatan bersama ayahnya dalam rangka mendidik mereka, mengenalkan ajaran Islam kepada mereka, silahkan, jangan dilarang. Tapi dibimbing sama orang tuanya, dinasehatin, jangan diumbar, diliarkan gitu, dibebaskan. Jangan, tetap dibimbing. Jangan sampai mereka lalu kemudian berkesimpulan, oh berarti masjid ini tempat main loh. Masjid ini tempat berkelahi loh. Nah, jangan sampai mereka menyimpulkan seperti itu karena nggak ada bimbingan. Terangkan kepada mereka masjid ini tempat ibadah, tempat sholat. Di masjid nggak boleh bercanda, nggak boleh ngobrol. Kalau khotib sedang menyampaikan khutbah, dikasih tahu, dididik. Jangan mereka main-main, berkelahi, berantem, dibiarkan. Nanti mereka akan menyimpulkan, oh berarti kalau kita teman-teman, kalau kita ingin berantem, yuk ke masjid aja. Gitu nanti mereka menyimpulkannya. Kan itu salah. Itu pendidikan yang salah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kira-kira ini saya ngomong benar apa salah ya? Hah? Tolong disimak nih. Kalau salah omongan saya tolong diluruskan. Yuk kita didik anak-anak kita. Ya, kita udah pada sepuh. Ada yang udah 40 tahun, ada yang udah 50 tahun, ada yang udah 60 tahun. Udah pada sepuh. Entah kapan, entah besok atau lusa, mungkin kita akan dipanggil oleh Allah. Nanti mereka lah yang akan meneruskan mengisi masjid ini, dididik. Mereka generasi penerus yang akan mengisi masjid ini nanti, yang akan jadi imam di sini, jadi imam jadi makmum, jadi khotib, jadi bilal. Mereka nanti penerusnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang keempat yang tidak diwajibkan menunaikan sholat Jumat adalah aumaridun, orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit, yang sekiranya sakitnya itu menyebabkan dia tidak mampu sama sekali untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Sakitnya sakit payah, ya pokoknya nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri, kalau jalan bahaya. Nah, orang yang seperti ini situasi kondisinya tidak diwajibkan sholat Jumat. Cukup baginya melakukan sholat zuhur di rumahnya. Kalau mampu berdiri, lakukan sholat zuhur di rumahnya dengan berdiri. Sebagaimana ketika ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku sedang sakit. Kaifa nusolli?
bagaimana caranya aku melakukan sholat dalam keadaan sakit? Rasulullah bersabda, "Fasholli qa'iman." Ini statota fasholli qa'iman. Kalau engkau mampu berdiri, walaupun engkau dalam keadaan sakit, lakukan sholat dengan berdiri. Karena seabdol-abdolnya sholat dilakukan dengan berdiri. Itu paling abdol. Ini kadang-kadang ada orang taraweh padahal mah nggak sakit nggak apa-apa, taraweh sambil duduk, itu ketahuan males itu, alasan capek. Taraweh bilang capek, kalau main sepak bola 2 jam juga capek semangat banget, ngejar-ngejar bola. Nah, banyak alasan. Nah, ya Rasulullah, kalau aku tidak mampu melakukan sholat dengan berdiri, bagaimana? Rasulullah bersabda, "Faq'idan," lakukan sholat dengan duduk. Nah, cara melakukan sholat bagi orang yang sedang sakit dengan duduk itu ada 3 cara. Pertama, yaitu duduk iftiros, julusul iftiros. Yang kedua, julusul tawaruk. Yang ketiga, julusul tarabuk. Yang pertama, duduk iftiros, duduk seperti kita melakukan tahiyat awal, itu namanya duduk iftiros. Yang kedua, duduk tawaruk, seperti kita duduk melakukan tahiyat akhir. Yang ketiga, duduk tarobu, seperti bapak-bapak malam ini banyak yang sedang duduk tarobu, duduk sila, itu namanya duduk tarobu. Nah, yang paling afdol mengerjakan sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu, dalam keadaan sakit melakukannya dengan duduk, yang paling afdol duduknya itu duduk iftiros, duduk seperti tahiyat itu yang paling afdol. Kalau umpama duduk iftiros tidak mampu, tidak bisa, baru opsi yang kedua, pilihan yang kedua adalah duduk tawaruk, duduk seperti tahiyat akhir. Kalau tidak mampu juga dengan duduk tahiyat akhir, maka pilihan yang ketiga adalah duduk tarobu, duduk sila. Kalau umpama, ya Rasulullah, aku tidak mampu melakukan sholat baik dengan duduk iftiros, dengan duduk tawaruk, atau dengan duduk tarobu atau duduk sila, bagaimana caranya aku melakukan sholat? Karena akal pikiranku masih sehat, berarti aku belum gugur kewajiban sholat, berarti aku masih wajib melakukan sholat. Karena memang sholat, kewajiban sholat 5 waktu belum gugur sepanjang orang tersebut akalnya masih sehat, walaupun sakitnya sakit parah. Kecuali kalau akalnya sudah hilang akal, alias sudah nggak ingat apa-apa atau GL lah, baru nggak apa-apa, gugur kewajiban sholat. Makanya orang-orang gila nggak sholat nggak apa-apa, jangan diajak sholat. Nah, kalau kita ngajak sholat sama orang gila, pertanyaan saya, apakah yang ngajak nggak lebih gila dari yang diajak? Udah tahu orang gila diajak sholat, iya kan? Berarti ini yang ngajak lebih gila daripada yang diajak. Iya, udah tahu orang gila diajak sholat. Orang gila itu nggak wajib sholat. Ini kayak dulu zaman togel, saking gila togel, orang gila ditanya nomor berapa yang keluar. Ini kayaknya yang nanya lebih gila daripada yang ditanya ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, kalau engkau tidak mampu melakukan sholat dengan duduk, kata beliau, lakukan sholat dengan berbaring. Dengan berbaring, ala jambin ke kanan. Kalau berbaring ke kanan tidak bisa, berbaring ke kiri. Lalu bagaimana kalau berbaring masih tidak mampu? Mustalqiyan kata Rasulullah, lakukan sholat dengan terlentang. Awas, ada 2, ada terlentang, ada telentang. Beda nggak tuh? Terlentang dengan telentang beda nggak? Kalau terlentang kan begini, kalau telentang ya tang ditelen, tang buat yang paku ditelen. Udah sampai ya. Terlentang. Ya Rasulullah, kalau nggak mampu dengan terlentang, lakukan sholat dengan isyarat mengedipkan mata. Allahu Akbar. Cuma matanya aja yang berkedip. Mau ruku, Allahu Akbar. Mau i'tidal, Allahu Akbar. Matanya yang berkedip. Isyarat dengan mengedipkan mata. Ya Rasulullah, kalau umpama orang tersebut sudah tidak mampu mengedipkan mata, bagaimana cara melakukan sholatnya? Lakukan sholat dalam hati.
Lakukan sholat dalam hati. Ya Rasulullah, hatinya sudah tidak bertak. Cepat sholatkan. Udah waktunya sholatkan. Berarti udah mati. Makanya solu qabla antu solu. Solu waro al imam qabla antu solu amamal imam. Sholatlah kalian sebelum kalian disolatkan. Sholatlah kalian di belakang imam sebelum kalian disolatkan di depan imam. Siapa yang akan disolatkan di depan imam? Jenazah. Siapa jenazah? Ya kita semua calon jenazah ini. Sekarang aja bisa melihat. Udah mati mah, walaupun matanya masih ada nggak bisa melihat. Udah mati mah, walaupun kakinya masih ada nggak bisa berjalan. Udah mati mah, walaupun lidahnya masih ada nggak bisa ngomong. Udah mati mah, walaupun telinganya masih lengkap nggak bisa mendengar. Itu yang akan kita alami seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, istri ditinggal jadi janda, dilamar ke Pak Mansur. Mas kawina, Janda nggak mau. Mas kawina kulhu. Anak jadi yatim. Seragam dinas tinggal kenangan. Nggak ada jenderal bintang 4 begitu mati pakai seragam dinas. Enggak, tetap kain kapan putih. Sebab di hadapan Allah mah nggak ada jenderal, nggak ada kopral, semuanya sama. Yang membedakan kita di hadapan Allah adalah ketakwaan kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 golongan yang tidak diwajibkan melakukan sholat Jumat. Demikian sebenarnya masih ada yang ingin saya sampaikan. Namun oleh karena waktunya sudah habis, sudah masuk waktu Isya, insya Allah kali kita lanjutkan kembali nanti malam Ahad yang akan datang. Mudah-mudahan para jamaah juga saya semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang istiqomah duduk di majelis ilmu. Insya Allah dengan istiqomah duduk di majelis ilmu, kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang cinta ulama. Karena yang kita kaji ini karya ulama, ilmunya para ulama kita kaji ini. Ini ulama salafus sholeh al-mutaqaddim, ulama salaf, ulama terdahulu. Kita kaji ilmunya, kita ambil ilmunya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh para ulama. Kalau kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh ulama, insya Allah ulama tersebut nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada kita. Karena menurut hadis Rasulullah bersabda, yasma'u yaumal kiamati salah satun. Ada 3 golongan yang oleh Allah telah diberikan izin untuk memberikan syafaat di hari kiamat. Pertama, al-anbiya, para nabi. Yang kedua, sumal ulama, para ulama kepada murid-muridnya, kepada jamaahnya. Kemudian yang ketiga, summa suhada, para suhada, orang-orang yang mati syahid membela agama Allah. Itu oleh Allah diberikan izin untuk memberikan syafaat pertolongan kepada 70 orang keluarganya. Sekalipun 70 orang keluarga tersebut adalah ahli neraka, itu akan terselamatkan oleh orang yang mati syahid. Itulah keutamaan orang yang mati syahid membela agama Allah. Demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita sama-sama tutup talim kita pada malam ini diucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Masya Allah, ajib.